malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya, saudara ya. Mempersiapkan kita umatnya. Saudara, persiapan Tuhan selalu dimulai dengan cara Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita dengan caranya sendiri. Dan manusia, saudara, tidak ikut campur, saudara. Persiapan itu tidak ikut campur, saudara ya. Malam hari ini mungkin saudara terkejut, tapi itu yang Tuhan bicara. Persiapan Tuhan mengambil alih, dan itu adalah inisiatif otoritas Allah. Ya, mempersiapkan kita. Nah, malam hari ini saudara, kepada Israel dinubuatkan ayat ini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara bisa melihat, saya akan mengambil kalimat pertama saja. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menghadapi sesuatu, pastikan bahwa ada inside power, inner power. Jadi ada kekuatan, potensi, dinamos di dalam diri saudara. Karena dunia ini memiliki kekuatan, saudara. Dan yang mengendalikan dunia ini disebut penguasa dunia, saudara. Sehingga saudara harus memiliki satu power yang lebih besar dari dunia ini dan penguasa dunia ini. Saya merenungkan perkataan Yesus yang berkata, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saya sudah mengalahkan, aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut. Kalau demikian saudara, maka ada satu pribadi yang benar-benar kita harus iring ikuti dan selalu tunduk kepadanya, saudara. Yaitu seseorang yang sudah mengalahkan dunia ini. Dialah Yesus Kristus Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang menggenapi perjanjian yang lama. Ini saudara, ya, kepada Israel disebutkan perjanjian ini, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara, kita flashback sedikit untuk melihat bagaimana Allah memberikan kepada umatnya, saudara, perjanjian ini, saudara ya. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, seperti yang saya katakan tadi, Allah berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan saudara, ini bicara mengenai satu komitmen atau perjanjian, saudara, kepada umat Allah dalam Yeremia 31. Dan saudara bisa bayangkan, satu perjanjian artinya ditandatangan oleh kedua pihak, saudara. Kalau kita perhatikan dari ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa, saudara? Perjanjian yang baru, saudara, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, saudara ya. Nah, saudara, kalau perhatikan kaum Yehuda, saudara, maka Yesus lahir dari apa? Kaum Yehuda, saudara ya. Jadi akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, saudara ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, bukan. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa keluar dari tanah Mesir, bukan. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, saudara, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang baru itu, saudara. Perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu, saudara, sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa katanya, saudara? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka saudara, apa katanya? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. So sweet, brother and sister. Ada satu hubungan. Dia menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi, kita akan menjadi, gerejanya akan menjadi, jemaatnya akan menjadi umatnya, saudara. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab apa, saudara? Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara,
Itu diulang oleh Rasul Yohanes kepada saya dan saudara di akhir zaman. Topik ini bicara mengenai antikristus, saudara. Antikris. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Apa itu, saudara? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Karena saudara dan saya ada pengurapan dari Yang Kudus, ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Itulah yang disebutkan di Yeremia 31. Demikianlah hendaknya kamu tetap stay in him, tinggal di dalam dia, abide in him, tinggal di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang berbahagia malam hari ini. Setelah kita melewati Natal, memberi kita semangat yang baru, kembali kita diingatkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kesukaan besar bagi segala bangsa, joy to the world, sungguh amat besar, saudara. Kegelapan menguasai umat manusia tanpa pencerahan, tanpa pengurapan. Setan, iblis, penguasa dunia merajalela. Tidak sanggup manusia untuk apa? Melepaskan diri, saudara. Tetapi ketika Yesus datang, saudara, ke dunia, maka dia menjadikan satu momentum sehingga saya dan saudara bisa terlepas, bisa diputuskan hubungannya dari setiap belenggu kekuasaan kegelapan dunia ini. Tetapi itu bicara momentum. Itu bicara mengenai sesuatu yang dideklarasikan oleh Allah sendiri. Mengenai saya dan saudara harus ada satu perjanjian dengan dia, dengan Allah yang hidup itu, saudara. Harus ada satu perjanjian. Yehezkiel 36 ayat 26a tadi katakan, aku akan memberikan hati yang baru. Allah berjanji kepada umatnya, yaitu di dalam satu perjanjian. Dan itu adalah perjanjian darah. Wow. Blood covenant, saudara. Blood covenant. Yaitu perjanjian yang baru dikatakan. Dan itu adalah perjanjian yang kekal. Allah berjanji melalui anaknya sendiri untuk memberikan hati yang baru. Hati yang dibaharui oleh kehadiran Allah sendiri. Di dalam hati saya dan saudara. Oleh Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga di dalam perjanjian yang baru itu. Inilah yang seharusnya menjadi fokus kehidupan kita, yaitu hendaknya hati yang telah dibaharui ini, saudara, oleh kehadiran Dia. Ya, Natal artinya Yesus hadir dan hidup di dalam hati saudara. Dengan hati yang baru ini, saudara, inilah yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya dengan hati yang baru ini kita sungguh-sungguh fokus kepada hal-hal yang mengerjakan kehendak Allah di dalam diri kita. Apa yang sungguh-sungguh mengerjakan kehendak Allah di dalam diri saya dan saudara? Apa yang dikehendaki Allah bagi kita untuk hati yang baru ini, saudara? Karena hati ini adalah sesuatu yang kemudian memimpin saudara dan saya. Yang membawa saudara sampai bertemu dengan Bapa, saudara. Di dalam hati ini Allah berdiam. Allah membangun baitnya, tempat kediamannya, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dicatat di dalam Amsal 4 ayat 23. Saudara, kita harus menjaga hati yang baru ini. Hati yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saya boleh mengambil satu kesimpulan. Dengan rema Natal. Dengan momen Natal. Saudara dan saya memiliki hati yang baru. Malam hari ini saya ingin lanjutkan persingkapan itu. Supaya kita dapat menjaga
hati yang baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya bagaimana kita bisa menjaga hati yang baru di dalam Kristus, saya membuat beberapa catatan supaya saya dan saudara boleh melewati hari-hari menjadi enak dan ringan. Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Fit in use, artinya dapat sesuai dan pas untuk saudara pakai. Tidak berat dan juga tidak terlalu ringan, tetapi itu enak, saudara. Artinya fit, saudara, di dalam kapasitas kita, panggilan kita, talents yang diberikan Tuhan kepada kita, kepercayaan yang diberikan kepada kita masing-masing. Saudara, bagaimana saudara bisa menjaga hati yang baru? Catatan pertama saya, saudara, kita harus memiliki pengertian yang benar tentang kekayaan, tentang harta. Saudara mungkin bertanya, why? Kenapa itu yang menjadi pokok persoalan? Saudara, kalau saudara ingat, Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini menjadi sangat penting. Cara saudara memperlakukan harta saudara, itu akan menentukan kiblat hati saudara. Apakah hati yang baru tadi tetap terjaga, atau dipimpin ke dalam satu kemuliaan, atau dia sedang melenceng, kandas, dan tidak lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya tidak punya banyak harta, atau tidak banyak punya harta. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara harta di sini, yang mengganggu mengenai sikap hati kita, itu adalah, saudara, apapun rutinitas, aktivitas yang menyita fokus dan waktu di dalam hidup kita, itu sudah menjadi, itulah harta. Itulah harta yang diberi, dititipkan kepada kita masing-masing. Saya ulangi, saudara. Apapun rutinitas, bangun, makan, apapun kegiatan aktivitas saudara yang menyita fokus dan waktu saudara, itulah harta saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di ayat 20 Matius 6, Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Supaya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati yang baru adalah hati yang mau berada bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Saudara, ketika saudara berkata, aku diberi hati yang baru, saya mau berkata satu kalimat malam hari ini. Hati yang baru itu selalu rindu, ingin, dan haus untuk bersama-sama dengan Bapa, Sang Pemberi hati itu. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah harta di sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati yang baru harus ada di rumah Bapa, saudara. Jadi ini bicara mengenai bagaimana supaya kita yang ada di bumi ini sungguh-sungguh melabuhkan hati kita ke kerajaan surga, ke rumah Bapa, saudara. Bapa yang memberi saya dan saudara hati yang baru. Saudara, kumpulkanlah harta di surga. Itu bisa berarti apapun yang menjadi rutinitas ataupun aktivitas saudara, jangan pernah terikat dengannya. Ya. Melainkan apa saudara? Memakainya untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pastikan saudara, setiap rutinitas saudara ataupun aktivitas saudara adalah kehendak Tuhan dalam diri saudara. Adalah sesuatu yang dibawa Tuhan di dalam hati saudara, yang disuruh oleh Roh Kudus saudara. Tuhan yang menyuruhnya melalui pimpinan Roh Kudus sendiri. Jangan ketika kita seperti sudah ahli dalam sesuatu, seolah-olah sudah sistematis saudara, sudah dapat secara spontan saudara. Itulah yang terjadi kepada Bileam. Seolah semuanya teratur seperti agenda yang sudah dibicarakan hari sebelumnya. Tetapi malam itu, Bileam tidak mengambil satu tindakan yang benar. Pagi-pagi dia berangkat. Saudara, Allah ingin menguji
bahwa apakah kau benar-benar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tanganku, atau atas keyakinan dan pikiran yang sudah engkau rancang sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain engkau memastikan bahwa itu adalah pimpinan dari Roh Allah, pastikan juga bahwa setiap pekerjaan yang saudara sedang laksanakan itu menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam keabadian, yaitu yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kasihilah sesamamu seperti Kristus telah mengasihi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bertahan sampai keabadian. Karakter-karakter yang saudara hasilkan, karakter yang menyenangkan hati Bapa, yang saudara hasilkan melalui pilihan-pilihan dan respon terhadap masalah di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara lemah, ketika saudara sakit, ketika saudara diberikan kelapangan, ketika saudara diberikan kesempatan, respon, pilihan, tindakan kita itu menghasilkan karakter yang menyenangkan atau tidak menyenangkan hati Bapa. Pastikan saudara mengumpulkan harta di surga. Itu berarti bicara mengenai apa pilihan karakter yang menyenangkan hati Bapa yang saudara sedang lakukan. Itu harta yang terkumpul di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya kumpulkan harta di surga, saudara? Ini bicara mengenai setiap yang saudara dipercayakan. Ini bicara setiap yang saudara diberikan Tuhan untuk dikelola. Saudara harus bisa dipercaya. Dipercaya adalah satu harta, saudara. Semua harta yang mengikat dan membelenggu saudara itu adalah mamon. Saya ulangi saudara, setiap harta yang dipercayakan, yang diberikan ke Tuhan kepada saya dan saudara, yang mengikat saudara, yang membelenggu saudara, itu adalah mamon. Lukas 16 ayat 11 sampai 12 kita baca saudara ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan kepadamu hartamu sendiri? Saudara, kalau perhatikan dua kalimat ini, mamon saudara, itu adalah harta orang lain. Sementara hartamu yang sesungguhnya, aletinos dalam bahasa aslinya, itulah hartamu sendiri. Jadi yang dituntut kepada kita adalah kamu harus setia. Kamu harus setia, saudara. Artinya mengelola, mengatur, artinya dapat dipercaya. Setia di sini dalam bahasa menarik ya saudara ya. Ini dipakai satu kata yang mirip saudara dengan akar kata iman saudara ya. Ini dipakai kata pistos saudara. Pistos. Ayat ini saudara berkata bahwa saudara memiliki harta sesungguhnya. Aletinos. Jadi ada harta sesungguhnya. Itulah hartamu sendiri dikatakan. Itulah kebenaran yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang saudara harus kejar, yaitu hidup yang kekal. Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah hartamu sendiri. Mamon itu harta orang lain. Saya ulangi saudara. Mamon itu harta orang lain. Mamon itu adalah segala harta yang membuat engkau terikat dan terbelenggu dengannya. Sehingga engkau tidak lagi menjaga hatimu, hati yang baru tadi yang diberikan Aba Bapa itu. Saudara harus setia dikatakan. Pistos, trusty, bisa dipercaya. Saudara harus setia. Jadi ketika saudara setia, itulah harta yang dikumpulkan di surga, saudara. Untuk itulah di Lukas 16 ayat 9 ya. Mari kita baca ya, dikatakan bahwa ikatlah persahabatan menggunakan mamon, saudara, yang tidak jujur,
Ya, supaya jika Mamon itu tidak menolongmu lagi, dikatakan apa? Kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi this is your ultimate destination. Ini adalah tujuan yang utama di dalam hidup saya dan saudara. Yaitu saudara apa? Diterima di dalam kemah abadi. Dengan hati yang baru. Itu artinya hati yang memandang kekayaan segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya saudara memandang harta dan tidak terikat dan terbelenggu dengannya. Mudah untuk memberikannya kepada orang lain. Karena Allah mengasihi kita seperti Kristus telah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang lain. Itulah cara kita melihat harta. Dan yang kedua adalah kesetiaan di dalam setiap yang diberikan Tuhan itu. Kesetiaan itu bicara mengenai saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama bagaimana saudara bisa menjaga hati saudara adalah saudara harus memiliki pengertian yang benar tentang harta. Kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu, hati yang baru tadi, akan berada. Poin kedua saudara, bagaimana kita menjaga hati adalah tidak membiarkan hati saya dan saudara dibelenggu oleh masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, di dalam Yohanes 14 ayat 1a dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Do not let the troubles, do not let your heart in trouble. Jangan gelisah hatimu. Hal ini bicara mengenai sikap hati kita tentang kerajaan surga. Hati kita tidak boleh melekat berlabuh di bumi ini. Kita harus punya mentalitas sebagai apa? Pendatang di sini. Kita punya mentalitas sebagai apa? Sebagai musafir di sini. Kita punya mentalitas untuk apa? Segera pulang, merindukan tanah air. Kita tidak boleh melekat di sini. Kita harus bertekad untuk memindahkan hati yang baru ini ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau perhatikan ayat selanjutnya berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, hati saudara tidak akan tenggelam di dalam kegelisahan dengan satu weapon, satu senjata. Dengan mengerti bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemudian dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ini yang sebagai janji kepada saya dan saudara. Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali kali kedua. Membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, hal ini menjadi sangat penting. Pesan kepada kita bagaimana menjaga hati kita. Jangan biarkan hatimu di dalam kegelisahan. Janganlah gelisah hatimu. Bicara mengenai hati, kita harus bertekad untuk memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi fokus kehidupan kita. Yaitu hendaknya hati yang telah dibaharui ini, yang telah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas dibayar. Hati yang tersembunyi dengan Kristus mengerjakan kehendak Allah di dalam diri kita. Hati yang baru ini. Saudara, hati yang baru ini adalah hati yang bersama-sama dengan Kristus tersembunyi bagi Allah. Allah berkenan kepada kita karena kita bersama-sama dengan Kristus, saudara. Mari melihat, mari kita fokus ke dalam satu situasi kehidupan ini. Bahwa sungguh-sungguh kita dirindukan Tuhan untuk melihat, untuk membawa bahwa hati kita kembali untuk menjadi alat
melaksanakan kehendak Allah di dalam diri kita. Membawa hidup dan diri kita ini kepada satu kesempurnaan. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 3 dan 4 saya mendapatkan satu penyingkapan firman yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana kita berjalan, beranjak maju untuk menggapai apa yang Tuhan, apa yang Allah kehendaki di dalam diri kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, sebab kamu telah mati, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Sekarang hidup kita dengan hati yang baru, tersembunyi, saudara, bersama dengan Kristus. Karena apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, saudara, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, hidupmu, hidupku harus punya satu catatan, bahwa harus tersembunyi bersama dengan Kristus. Saudara, sejatinya, saudara, sebagai orang percaya, malam hari ini kita harus mengerti bahwa kita ini sudah tanda tangan kontrak, saudara. Perjanjian yang baru, perjanjian darah, yaitu perjanjian yang kekal dengan Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kontrak perjanjian itu, saudara, ya, ketika itu ada, saudara, itu bicara mengenai hidup kita, saudara, sudah selesai. Hidup kita sudah selesai. Kita sudah mati, saudara. Ya, seperti Paulus sendiri berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Hanya Kristus yang bisa membawa kita datang menghadap Bapa. Artinya kita sudah tidak boleh lagi hidup semau kita sendiri. Artinya kita sudah tidak boleh lagi memiliki, saudara, ingat, cita-cita, keinginan, ambisi apapun. You have no rights. Saudara, kita tidak punya, saudara. Saudara boleh membuat kamuflase, argumen apapun, tapi firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada, yang hidup di dalam aku. Artinya kita sudah tidak boleh, saudara, punya cita-cita, keinginan, dan ambisi apapun. Saudara, ingat pernyataan ini. Orang yang terikat dan terbelenggu dengan semua hal-hal yang dari dirinya sendiri, saudara, tidak mungkin bertumbuh. Tidak mungkin bertumbuh. Barang siapa yang ingin menjadi muridku, dia harus melepaskan diri dari segala sesuatu, kata Yesus. Tidak mungkin bertumbuh, tidak mungkin dibaharui, tidak mungkin dapat dipulihkan untuk berkenan bagi Allah. Saudara, kalaupun kita memiliki keinginan cita-cita, hal itu harus lahir dari hati Bapa. Hati Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Hati yang baru itu. Tapi hati yang baru seperti apa? Hati yang sudah dibawa, dilabuhkan di dalam kerajaan surga, saudara. Sehingga keinginan kita itu benar-benar merupakan keinginannya Tuhan. Gairah kita itu menjadi gairahnya Tuhan, saudara. Memang sulit. Pasti sulit. Setiap hari kita mengalami, kita berjuang, saudara. Bahkan kalau bisa dikatakan itu mustahil, saudara. Tetapi kalau Yesus berkata, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah, maka engkau pasti dapat. Saya pasti dapat. Kita semua dapat melakukannya. Malam hari ini, saudara, saya mau mengatakannya kepada saudara, bahwa mari, saudara, mari, ya, setiap orang yang masih terikat, saudara, tidak dapat bertumbuh. Tidak dapat, saudara. Tidak dapat dipulihkan. Harus dilepaskan, saudara. Apapun yang menjadi cita-cita, keinginan saudara, harus dilepaskan. Ambisi harus hilang, saudara. Satu-satunya harus ada antusiasme, entios dari dalam oleh Tuhan. Jadi hal-hal yang lahir dari hati Allah, dari hati yang baru itulah yang boleh menjadi keinginan, saudara. Yang boleh menjadi kerinduan, saudara. Saudara,
Tentu saja saudara masih ingat cerita Alkitab di Matius 19 ya, mengenai orang yang kaya gitu ya, yang tidak bersedia menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Mengapa saudara? Karena di dalam kekayaan, di dalam kehidupan yang dia jalani, dia masih bisa menyalurkan keinginan, cita-cita, dan ambisinya, saudara, melalui kekayaannya itu. Kalau dia tidak ada lagi, dia tidak bisa, saudara, mengekspresikan keinginan, cita-cita, dan ambisinya, saudara. Kalau dia menyerahkan seluruh hartanya dan membagikan kepada orang miskin, dia seperti orang yang dikubur, saudara. Orang mati, saudara. Seperti orang yang dieksekusi hukuman mati. Nggak punya apa-apa lagi. Tetapi, saudara, mengertikah ini? Bahwa sejatinya, saudara, itulah harusnya yang menjadi kontrak perjanjian orang percaya dengan Tuhan. Dia sudah mati dan Kristus sajalah yang hidup di dalam dia. Roma 6 ayat 11 berkata, encounter yourself dead. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. That's the way we start. Itulah cara kita memulai hidup di dalam Kristus. Saudara, kiranya kita makin menyadari bahwa di hari-hari terakhir ini, at the ends of the day, saudara, kita sering, saudara ya, melanggar loh, saudara ya, kontrak perjanjian kita dengan Tuhan. Kita masih menikmati kesenangan-kesenangan yang menurut kita membuat hidup kita lengkap dan bahagia. Mestinya, saudara, hidup kita lengkap dan bahagia hanya di dalam Tuhan. Mestinya, saudara, hidup kita lengkap dan bahagia hanya di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak bahagia dengan memiliki Tuhan saja, pasti ada yang salah dengan dirimu. Pasti ada yang salah dengan sikap hatimu. Saya ulangi, saudara. Kalau saudara tidak bahagia dengan memiliki Tuhan saja, pasti ada yang salah dengan dirimu. Pasti ada yang salah dengan sikap hatimu. Ini yang harus kita latih terus setiap hari. Kita harus latih bahwa di dalam setiap irama hidup kita, bukan suka-suka sendiri, tapi suka-sukamu Tuhan. Yaitu bagaimana memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Bahwa kita telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya pasti sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hanya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi tidak ada yang kita harapkan lagi dari dunia ini, saudara. Tuhanlah yang menjadi gairah kita satu-satunya. Itulah sikap hati yang sejati di hadapan Allah, saudara. Saudara, kalau ingat pujian, mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segala-galanya bagiku. Mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Tidak ada lagi cita-cita, keinginan, ambisi, tapi keinginan yang satu-satunya boleh kita miliki adalah keinginan Bapa di dalam hati kita. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kalau Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu berada. Pasti saudara yakin bahwa Allah sediakan yang sempurna. Sehingga kita bisa berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Hanya dilabuhkan
di dalam kerajaan surga. Hati yang baru bicara mengenai hati yang dipindahkan berlabuh di dalam kerajaan surga. Kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, ini akan menjadi hal yang sangat sulit, saudara. Melewati zaman, waktu, dan ruang, saudara. Kehidupan sehari-hari ini akan menjadi hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil. Tetapi ingat, Tuhan akan memimpin kita. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Yesus sudah menjadi pokok keselamatan. Yesus sudah menjadi teladan. Dia sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang sudah menang, dia juga berkata, you must be overcoming. Engkau harus menang. Kamu juga harus menang seperti aku telah menang. Saudaraku, memang dalam fakta kehidupan sehari-hari kita melihat orang-orang yang sudah sangat sulit berubah. Bahkan mungkin tidak bisa lagi diubah, saudara. Tidak bisa lagi. Mereka bukan orang-orang jahat, bukan. Mereka bukan orang-orang yang berada di luar lingkungan gereja atau pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam kegiatan pelayanan dan memiliki bahkan kedudukan, saudara, di dalam pelayanan. Entah sebagai aktivis, pengerja gereja, bahkan mungkin gembala sidang, gembala gereja. Tetapi saudara, sudah tidak mampu memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Hal ini bisa kita lihat dari gejala jiwa yang terekspresi dalam sikap dan tindakan, saudara. Jadi gejala jiwa yang terekspresi dalam tindakan-tindakan itulah, saudara, yang menunjukkan kita sudah atau belum memindahkan hati ke kerajaan surga. Apakah hati yang baru itu sungguh-sungguh kita setia? Saudara, ekspresi ini yang menjadi tanda atau gejala, saudara. Kebanggaan terhadap sesuatu, ucapan yang mau menonjolkan diri, saudara. Kata-kata sembarangan yang ditujukan untuk memojokkan seseorang, yang melukai dan mengkhianati sesama, itu merupakan gejala jiwa dari orang-orang yang belum memindahkan hati ke kerajaan surga. Ketika seorang gembala sedang berambisi memiliki gereja besar, itu saja menunjukkan bahwa dia belum memindahkan hati ke kerajaan surga. Tidak salah punya gereja besar. Tidak salah aktif untuk memajukan gereja. Tetapi kalau indikasinya adalah karena mau menjadi seseorang yang terhormat, itu menjadi salah. Itu menjadi keliru. Masalahnya, saudara, jarang orang yang mau jujur melihat diri sendiri. Lebih banyak orang yang terbiasa untuk meliciki dirinya sendiri. Itu sebabnya Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Atau kita melihat dalam fakta kehidupan kita sehari-hari, kebanggaan terhadap barang-barang yang kita miliki, kesenangan kita tampil di depan umum, punya kedudukan, saudara. Orang yang masih mencari panggung sekecil apapun, sependek apapun panggung itu, dia belum memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Kalau di lingkungan gereja saja tidak sedikit orang, saudara, yang seperti ini, apalagi di luar gereja, dengan kasus yang berbeda tentunya. Tetapi intinya saya memberikan pesan kepada kita malam hari ini, saudara, bahwa hari ini mari kita melihat kondisi hati kita. Mari kita kembali menyadari, saudara, kita mau berubah, saudara. Mari kita berkemas-kemas untuk pulang. Pindahkan hati saudara ke kerajaan Allah. Hati yang baru, hati yang tidak melekat dan terbelenggu dengan yang lain. Saudara, ini adalah kesempatan. Kita mau berubah, kita berkemas-kemas untuk pulang bersama ke surga. Selagi masih ada kesempatan. Sejatinya sebagai orang percaya, kita sudah menandatangani kontrak perjanjian dengan Tuhan, bahwa hidup kita sudah mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3 katakan, di akhir berita pesan firman Tuhan malam hari ini, saudara, Kolose 3 ayat 3, saya ulangi kepada kita semua, bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, mari hari ini saudara ambil satu keputusan, bahwa
saya mau berubah. Kita mau berubah. Kita berkemas-kemas untuk pulang. Hati kita pindahkan ke dalam kerajaan surga. Apapun yang saudara ingini, kehendaki, saudara pastikan bahwa itu adalah keinginan Tuhan. Keinginan untuk menyenangkan hati Bapa. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin.